Oke, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang karya-karya gambar perspektif yang dibuat oleh siswa kelas 12 MIPA 3. Oke, kita bahas bersama-sama satu persatu, di mana setiap gambar perspektif akan mempunyai kelebihan dan mungkin ada sedikit kekurangan ketika membuat gambar tersebut. Kita simak satu-satu. Di sini ada karyanya Anissa. Nah, karya Anissa di sini sudah mulai memperlihatkan bentuk 3 dimensi yang benar ya. Sudah ada arsiran-arsiran untuk membuat bentuk-bentuknya menjadi lebih 3 dimensi seperti itu. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana supaya bangunan tersebut tidak tampak agak rubuh. Jadi kalau kita lihat secara sepintas itu ada pada bagian yang saya tunjuk ini garisnya sedikit miring ya. Jadi bangunannya agak sedikit merebah seperti itu. Jadi kalau membuat bangunan yang tegak diusahakan penggarisnya juga tegak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu saya rasa perlu diperhatikan. Kemudian mungkin perbandingan antara bangunan dengan jalan, misal ini kita istilahkan sebagai jalan, ini mungkin terlalu kecil ya, proporsinya tidak sebanding dengan bangunan seperti itu. Tetapi untuk secara keseluruhan sudah berusaha untuk membuat bentuk 3 dimensi yang bagus. Mungkin sedikit kesalahan-kesalahan mungkin pada segi ini detail-detailnya tinggal diperhatikan lagi supaya lebih maksimal. Oke, kita lihat lagi karya berikutnya. Di sini ada karyanya Farah. Bentuk bangunannya sudah modern dan imajinatif ya. Jadi kita boleh ya mungkin mencari inspirasi dari desain-desain yang sekarang ini sudah ada, yang kekinian seperti itu untuk kita gambar. Kemudian di sini mungkin kalau kita ingin membahas tentang perspektifnya, karena ini bentuk bangunannya itu relatif kekinian seperti itu. Jadi mungkin untuk perspektifnya masih boleh ditoleransi karena memang mungkin bentuknya seperti itu. Bentuknya mungkin agak miring seperti itu ya. Jadi ini idenya sudah bagus, perspektifnya kalau dilihat secara sekilas juga sudah cukup benar ya. Seperti itu. Jadi sudah tampak memperlihatkan bentuk 3 dimensi. Begitu. Mungkin kalau besok menambahkan lagi di sini mungkin backgroundnya boleh ditambahi supaya terkesan lebih natural ya. Jadi mungkin ada background tanaman atau latar belakang lingkungan di sekitar bangunan ini supaya terlihat lebih menarik lagi seperti itu. Kita lanjutkan lagi, karya berikutnya adalah karyanya Kansa. Kalau kita lihat di sini ada pandangan burung ya, karena kita bisa melihat dari sisi atas. Dia sudah berusaha membuat efek bayangan sehingga lebih realistis. Seperti itu, tinggal 3 dimensinya saja. Secara keseluruhan sudah benar, mungkin detail-detailnya saja yang perlu diperhatikan. Misal jika ada tiang yang di depan itu lebih besar dibandingkan yang di belakang, mungkin harusnya seperti itu gitu. Kecuali memang desainnya yang di belakang memang lebih besar, tapi jika bangunan biasanya bentuk tiang aslinya itu ukurannya sama, berarti semakin ke belakang harusnya lebarnya semakin kecil, yang di depan lebih besar dibandingkan yang sebelah belakang. Kemudian bentuk teksturnya diusahakan, kalau misal di sini kaca, bisa dibuat tekstur kaca seperti itu. Kalau kita mau menambahkan mungkin di sini ada kaca itu dilambangkan dengan garis panjang seperti ini. Jadi bisa untuk memperlihatkan bahwa itu adalah tekstur kaca seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini karyanya Raffi, bentuk 3 dimensinya sudah secara keseluruhan sudah benar. Mungkin ada yang agak kurang menuju ke titik lenyap ya. Jadi misalnya bagian ini, bagian yang agak dipaksakan begitu, jadi kesannya agak miring begitu. Ya nggak apa-apa, tetapi secara keseluruhan ini sudah memperlihatkan bentuk 3 dimensi yang
sudah hampir benar begitu. Jadi diusahakan kalau kita membuat garis itu menarik ke titik lenyapnya terkondisi dengan benar begitu. Ya, tinggal menambah saja unsur-unsur tekstur supaya lebih kelihatan natural. Berikutnya adalah karyanya Rahma. Karyanya Rahma di sini memperlihatkan tentang suasana perkotaan ya, ada banyak sekali bangunan-bangunan. Oke, tinggal diperbaiki saja bagian mana yang mungkin belum detail atau belum sempurna. Tetapi untuk perspektifnya sudah relatif lebih bagus ya. Nah, mungkin detailnya saja yang bisa ditambahi supaya dia terlihat lebih realistis, tidak terpotong-potong. Ini kesannya terpotong-potong gitu. Berikutnya di sini ada karyanya Raisa. Karyanya Raisa di sini memperlihatkan tentang bangunan, beberapa bangunan ya. Sudah benar gambar perspektifnya, tetapi kurang detail saja. Silahkan nanti kalau membuat lebih detail. Ada beberapa masukan, misal di sini ada bagian ini trotoar ya. Kalau lebarnya yang depan itu selebar ini, mungkin yang belakang lebarnya lebih diperkecil lagi supaya semakin lama semakin terlihat ke titik lenyap. Jadi ini jaraknya ini lebih dipersempit, lebih diperkecil lagi sehingga semakin ke titik lenyap. Sama bagian yang kanan juga seperti itu. Oke, berikutnya ini karyanya Rosati. Kita bisa lihat ada bentuk bangunan sudah bagus, sudah terlihat 3 dimensi ya. Bentuknya juga sudah menarik ya, ini banyak ide-ide baru yang muncul di situ. Di sini masukannya adalah mungkin ada garis-garis yang saya tidak tahu ini manfaatnya apa, misal seperti ini. Ini kayak ada garis yang kepotong, harusnya kalau ini lantai ini agak turun sedikit biar dia tidak terlihat kepotong begini pada bagian ini. Seperti itu. Kemudian ini kalau misal ini lantai atau kaca gitu mungkin di belah sini agak janggal juga untuk garis-garis bantunya. Begitu. Ini bangunannya kalau ini nyambung ini. Seperti ini. Jadi mungkin tinggal detailnya saja yang lebih disempurnakan. Secara keseluruhan bentuk 3 dimensinya sudah terlihat jelas gitu. Berikutnya karyanya Salma. Nah, di sini sama ya tadi ya, kalau trotoar ini kalau semakin menuju ke titik lenyap ya diusahakan ini jaraknya lebih kecil-kecil lagi karena semakin ke titik lenyap seperti itu. Sama, kemudian bentuk bangunannya dia sudah mengarah ke 3 dimensi, tinggal detailnya saja, unsur kayu, unsur kaca itu dibuat supaya lebih memperlihatkan sesuatu yang real seperti itu. Dan jika ini gambar perspektif karena termasuk gambar teknik yang membutuhkan ukuran yang tepat, seharusnya bentuk-bentuk garis yang pasti, yang keras, yang ada ukurannya itu dibuat dengan menggunakan penggaris seperti itu. Jadi ketepatannya itu bisa tinggi. Karena kalau misal tidak pakai penggaris itu tidak bisa lurus dengan tepat seperti itu. Ini masih terkesan seperti tidak menggunakan penggaris gitu ya. Kemudian ini bagian yang garis-garis yang miring-miring ini mungkin disempurnakan lagi ya, misal pintu itu harusnya garisnya berdiri tegak gitu, jadi diusahakan supaya terlihat tegak, tidak miring, karena gambar perspektif adalah itu tadi gambar teknik yang membutuhkan ketepatan yang benar gitu. Berikutnya di sini ada karyanya Salsabilina. Nah, ini memperlihatkan sebuah objek tugu seperti itu, sudah benar ya. Dilihat dari agak bawah itu karena tugunya mungkin tinggi seperti itu ya. Di sini ada efek-efek bayangan, boleh untuk memberikan lebih kesan 3 dimensi. Tinggal menambah saja, mungkin ada background yang lebih memperkuat karya tersebut supaya tidak terkesan berdiri sendiri. Objek background ini berada di mana? Itu mungkin bisa ditambah di situ, entah di taman atau di di jalan seperti itu. Silahkan ditambahkan. Nah, berikutnya di sini adalah karya Sofia.
hampir sama dengan karya sebelumnya. Tadi ada menara, ini tampak seperti menara juga atau mungkin bangunan gedung yang tinggi. Kita bisa lihat di sini detailnya sudah bagus, sudah mulai ingin memperlihatkan efek kaca ya di sini ya. Nah, ini ada arsiran-arsiran yang memperkuat sehingga tampak seperti kaca di sini. Nah, hal seperti ini, tambahan-tambahan detail seperti ini membuat karya tersebut menjadi lebih menarik ya, sehingga efek 3 dimensinya itu akan lebih kuat, lebih muncul. Nah, ini juga arsirannya juga sudah terlihat kuat ya, seperti itu. Nah, di sini kemudian trotoarnya dibuat ada efek-efek mungkin biar lebih natural lagi. Nah, di sini saya nggak tahu ini apakah ini garis-garis apa. Kalau ini semacam got itu harusnya dia agak ke arah sana. Maaf saya nggak pakai penggaris, jadi harusnya agak ke arah sini ya, biar dia tidak terkesan miring seperti itu. Ini juga saya tidak tahu ini garis apa. Begitu itu. Ya, mungkin garis-garis yang tidak diperlukan, yang sekiranya mengganggu, tidak usah ditambahkan di situ. Seperti itu. Jadi supaya objek yang sudah tertata dengan baik ini tidak terganggu oleh garis-garis yang kira-kira tidak diperlukan. Yang bawah ini saya rasa tidak begitu diperlukan ya, karena tidak tahu ini artinya untuk apa, seperti itu. Tapi secara keseluruhan sudah bagus untuk karya Sofia. Oh, ini yang Raisa tadi sudah kita bahas ya. Berikutnya adalah karyanya Sandi. Nah, karya Sandi ini sudah menarik ya, sudah benar kelihatan. Sepertinya secara keseluruhan perspektifnya sudah memperlihatkan perspektif yang benar. Bangunan rumah modern masa kini terlihat sudah cukup benar gambar perspektifnya, sudah ada arsiran dan efek-efek bayangan yang menambahkan suasana lebih natural di situ. Gitu. Tinggal detail-detailnya saja seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tekstur kayu, tekstur kaca, atau mungkin bagian bangunannya seperti itu ditambahkan sedikit-sedikit untuk memperkuat karakter dari gambar tersebut, seperti itu. Oke, tapi secara keseluruhan sudah benar untuk karyanya Sandi. Oke, untuk karyanya Vito, karya Vito di sini sudah memperlihatkan tentang pemandangan, ada gambar perspektif bangunan, benar ya. Nah, ini sudah terkesan lebih natural lagi, secara utuh menjadi sebuah karya seni ya. Ada efek bayangan kaca di air seperti itu. Oke, tinggal lebih menyempurnakan lagi. Untuk perspektifnya sudah relatif benar ya, seperti itu, sudah banyak yang benar di sini. Oke, ini tambahan dari saya untuk materi-materi karya gambar perspektif. Nah, saya harap bisa menambah pengetahuan untuk karya gambar perspektif tersebut. Nah, silahkan bagi yang mau menambahkan, misal tadi ada yang belum menambah dengan background lingkungan yang menarik, itu bisa lagi kalau membuat karya, silahkan ditambahi background yang menarik, karena lebih membuat karya tersebut lebih menarik dilihat, begitu. Efek-efek mungkin langit di sini ya, langit itu silahkan dibuat yang lebih natural, itu juga boleh. Kalau bisa garisnya jangan berantakan, misal ada yang ke kanan ke kiri seperti itu, karena kalau objeknya yang utama sudah kita buat dengan baik, tetapi ada garis-garis yang kesannya berantakan, itu nanti kita fokusnya kadang ke garis yang kesannya tidak teratur seperti itu. Jadi garis-garis yang tidak teratur mungkin dikurangi lagi supaya objek utama yang bagus, yang sudah menarik, yang sudah benar itu tidak terganggu oleh garis-garis yang tidak diperlukan seperti itu dan tidak mendukung karya. Oke, mungkin cukup ini ya tambahan dari saya. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.